Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marifat Bisnis, saya akan mengupas tentang kasus saya yang ditipu pelanggan dengan pura-pura retur, barang dipatahkan, dan kemudian setelah dipatahkan itu diretur, saya suruh retur oleh pelanggan biasa ya. Servis Marifat Bisnis seperti ini kasus. Saya kirim barang tongkat akar bahar harga 750. Barang patah 3. Kemudian oke Mas, returkan saja. Nah, setelah diretur ternyata modusnya dikirimlah cas HP yang diretur salah. Kemudian saya komplain ke Shopee, ini sampai hampir 1 bulan ini, selama bulan puasa. Kemudian setelah Shopee, kemudian dia mengaku bahwa order 3, merasa ditipu oleh penjual karena dikirim salah barang semua. Salah satunya cas HP. Dan kebetulan barang saya ini patah, yang patah saya ini dikirimlah barang cas HP yang dia beli. Cas HP-nya ini cas HP rusak, harga 1000-an lah mungkin. Itu cas HP jadul harga 1000. Kemudian dia komplain, dikira dengan alasan salah menempel resi. Ternyata sama Shopee dikejar ke saya. Apakah di paket itu ada resi lain? Ternyata tidak ada resi lain. Resi 1. Nah, di sini Shopee percaya. Kemudian sama Shopee saya suruh mengembalikan. Kemudian saya kembalikan loh. Kalau barang saya dikembalikan bagaimana Shopee? Nanti barang saya hilang. Barang Bapak tidak hilang dan saya jamin kalau pembeli ini nakal, saldonya akan saya kembalikan ke rekening Bapak via telepon. Kita uji karena pembeli ini jelas nakal gitu loh ya. Saya tunggu terus, saya ingin tahu sebenarnya kasus Shopee kalau ada kasus seperti ini bagaimana menghindari pembeli nakal gitu loh. Nah, kemudian ini saya share ke Shopee karena di Shopee kasusnya dibatalkan. Transaksi ini setelah barang diterima seperti ini. Nah ini pelacak pengembalian ini barang sudah diterima oleh anggota keluarga yang cas HP tadi ya. Kemudian kasus saya itu dibatalkan karena barang diterima. Nah, saya kaget, apakah saya kalah ini kasus ini? Nah, kemudian saya tanya ke Shopee, tolong pelajari kasus ini Kak. Pelanggan saya beli produk komplain patah dan saya suruh kembalikan. Nah, kemudian mohon maaf ya Kak atas kendalanya. Baik Kakak, aku bantu kendala Kakak, namun mohon menunggu terlebih dahulu ya Kak, aku bantu. Nah, kemudian barang saya setelah saya kembalikan ternyata saya itu ditipu, barang yang dikirim itu HP bekas. Kemudian saya banding. Setelah banding, Shopee di sini terkesan ya, menurut saya pertama kali kesan saya itu melindungi pelanggan dan barang bekas itu disuruh kembalikan. Setelah sampai barang saya ke pembeli tidak dikembalikan dan kasus ini ditutup oleh Shopee, memenangkan pelanggan. Artinya di sini Shopee melindungi penipu. Kalau memang ini saldo saya hilang gitu. Ini yang saya komplain. Ternyata setelah saya komplain di sini Shopee dengan bukti-bukti yang ada setelah saya lampirkan semua, dana yang 750 itu ditahan oleh Shopee. Nah, ditahan oleh Shopee. Dana yang 750 itu. Nah, ini saya akhiri dulu chatnya ya. Nah, oke. Ditahan oleh Shopee karena pembeli ini tidak mau mengembalikan barang saya. Nah, karena pembeli ini tidak mau mengembalikan barang saya, di sini pembeli mungkin merasa kalah. Penipuannya jelas-jelas salah, dia prosedurnya salah, maka dananya per hari ini ditahan, tapi kasusnya ditutup. Nah, kasus ditutup ini kan sempat kaget loh, kasusnya dibatalkan. Ternyata dibatalkan oleh Shopee tanpa pemberitahuan, tetapi ada pemberitahuan di email memang ya. Saya cek di email, ada di email itu ada pemberitahuan ini. Nah, berikan penilaianmu untuk pelayanan customer service kami. Kami telah bertanya, terima kasih telah bertanya mengenai kasus bla 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 sekian. Nah, kami senang membantumu. Silahkan beri saran dalam penilaian. Saya kasih penilaian jelek ini karena kasus ini kan belum selesai. Di mana kasus ini selesai? Shopee tidak memberitahu kalau dana pelanggan itu ditahan dan seterusnya. Tiba-tiba kasus ditutup. Nah, ini kan seharusnya Shopee memberitahu kasus ditutup, dana akan dikembalikan ke penjual dalam beberapa waktu. Nah, gitu. Ternyata Shopee tidak beritahu waktu itu, saya komplain. Setelah dikomplain, ya jawabannya begini. Nomor pesanan bla bla sekian, status pengajuan pengembalian dana pembeli telah dibatalkan dikarenakan pengajuan pembeli telah ditolak. Nah, artinya di Shopee di sini melindungi penjual.
penjual di Shopee tidak bisa ditipu karena dengan bukti-bukti yang ada. Memang kasus ini ribet dan lama ya, komplainnya ribet dan lama. Ini kalau barang nilainya Rp5.000, waduh, kayaknya males ya nangani kasus-kasus seperti ini. Penanganan Shopee di sini masih lambat, mungkin karena lewat ya sama-sama berbanding chat ya, penanganannya tidak baik pun. Nah, sehingga seperti itu. Pengajuan pembeli ditolak. Dana transaksi akan dilepas ke saldo penjual setelah masa garansi berakhir. Nah, setelah masa garansi berakhir atau pembeli klik terima pesanan. Nah, jadi dana saya tidak hilang dan ini akan dikembalikan oleh Shopee dengan kasus ini. Terkait dana, aku alami keterbatasan. Ternyata admin ini, Coki ini mengalami keterbatasan. Aku akan bantu teruskan ke tim terkait. Bisa dibantu email terkait. Oke, terima kasih sudah menunggu. Dengan kendala kasus membersihkan untuk updating akan diinformasikan ke tim terkait maksimal 3 hari. Laporan replikasi bla 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 sekian ya. Ternyata dari kasus ini, dari informasi chat ini, dari bukti-bukti yang saya kirim, saya dimenangkan oleh Shopee dan dilindungi. Jadi Shopee melindungi penipuan di Shopee itu kayaknya tidak mungkin, dan memang terkesan melindungi penipu, tapi penjual harus ada bukti-bukti yang sangat kuat. Bukti mulai packing ya, membungkusnya, resinya itu harus kuat. Kalau kita tidak punya bukti-bukti itu, kita akan dikalahkan oleh Shopee. Jadi mungkin banyak sekali penjual yang ditipu oleh pelanggan dengan modus seperti ini karena penjualnya tidak punya rekam jejak digital. Barang yang mau dikirim itu harus difoto dulu, harus ada resinya, isinya itu harus di unboxing dulu barang sebelum dikirim. Nah, ini memang ribet, tapi kalau nilainya besar seperti ini, tapi kalau nilainya di bawah 10.000 ya tidak usah menurut saya. Kalau nilainya besar, anggap aja 500.000 ke atas, itu perlu di unboxing isinya, paketnya, cara packingnya, dan resinya. Karena apa? Kalau terjadi kesalahan, barang hilang, ini akan diminta semua bukti-bukti seperti ini. Dan alhamdulillah saya ada rekam jejak digitalnya walaupun berupa foto barang dan paketnya sebelum dikirim dan seterusnya. Sehingga ketika dikomplain pelanggan mau ditipu dengan modus seperti itu, saya masih menang dengan kasus ini. Nah, demikian kasus penipuan di Shopee dengan pura-pura barang rusak kemudian dikembalikan, yang dikembalikan bukan barang saya, dan pura-pura salah kirim dan seterusnya. Ternyata dengan modus ini Shopee lebih teliti dan memang lama sekali, 1 bulan ini. Jadi ini yang bikin kadang-kadang penanganan Shopee kurang cepat di sini. Tapi oke lah, dana saya tidak hilang, uang saya tidak hilang, saya tidak tertipu oleh pelanggan. Jadi transaksi di Shopee masih aman dan kita masih dilindungi oleh Shopee. Penipuan di Shopee memang dipersulit yang luar biasa. Terima kasih. Ingat Handicraft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.